Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aresya Rezi dengan NIM 20821023. Hari ini saya akan menyampaikan materi sukses skill saya yang bertemakan apa itu sukses. Apa itu sukses? Orang yang sukses adalah orang yang memiliki suatu jalan dan terus terfokus pada jalan itu. Kata-kata tersebut merupakan kutipan dari seseorang filosofi bernama Andrew Carnegie yang mempunyai arti sukses adalah kemampuan untuk menjalani hidup Anda sesuai dengan keinginan Anda, melakukan apa yang Anda paling dinikmati, dikelilingi oleh orang-orang Anda sayangi dan hormati. Kebanyakan orang menganggap pengertian sukses itu adalah sebagai Anda setelah wisuda, pada saat naik jabatan, atau pada saat menerima penobatan sebagai orang teladan, orang terpandai, atau sejenisnya. Sukses bukan dalam pengertian seperti itu, tetapi sebagai suatu proses yang harus dilakukan setahap demi setahap, hari demi hari, bahkan menit demi menit. Itulah pendapat saya. Sukses memiliki arti sederhana tapi mendalam, sehingga kesuksesan berarti keberhasilan atau keberuntungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, sukses berarti keberhasilan dan hasil yang baik. Jadi, kesuksesan itu merupakan keberhasilan seseorang dalam mencapai sesuatu. Keberhasilan merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah kita niatkan untuk kita capai atau kemampuan untuk melewati dan mengatasi diri sendiri dari suatu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Keberhasilan erat kaitannya dengan kecermatan kita dalam menentukan tujuan, sedangkan tujuan merupakan suatu saran yang sudah kita tentukan. Dari pengertian yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan adalah suatu keadaan di mana seseorang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menjadi seorang yang sukses dan berhasil tentunya tidak mudah, karena menjadi orang yang berprestasi banyak sekali proses yang dihadapi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, di antara lain hard skill dan soft skill. Pertama, kita akan bahas hard skill. Hard skill. Pada dasarnya, hard skill adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan. Hal ini biasanya tertulis di kolom persyaratan di sebuah lowongan pekerjaan. Hard skill biasanya merupakan kemampuan spesifik dan jadi salah satu deskripsi pekerjaan kamu kelak. Sesuai dengan definisinya, hard skill merupakan kemampuan spesifik yang harus kita miliki untuk suatu pekerjaan tertentu. Contohnya desain web, menulis, programming komputer, akuntansi, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak sekali hard skill yang lainnya. Biasanya, hard skill yang diukur dari seberapa baik kemampuan kamu dalam objek hard skill yang kamu kuasai. Seperti contohnya, tingkat kefasihan bahasa yang kamu pahami, seberapa mahir mengoperasikan mesin, beberapa baik dalam mendesain, seberapa cepat dalam mengetik, dan juga sebagainya. Selanjutnya, soft skill. Soft skill adalah kepribadian, atribut personal, serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan. Baiknya soft skill yang kamu miliki menunjukkan bagaimana kamu berinteraksi dengan lingkungan sekitarmu. Seperti yang telah dijelaskan tadi, soft skill adalah atribut diri serta kemampuan komunikasi yang merupakan sifat bawaan yang tidak dipelajari secara formal. Pasalnya, setiap pekerjaan membutuhkan ketertiban orang lain. Oleh karena itu, kemampuan kita dalam berinteraksi adalah aspek penting dalam sebuah pekerjaan. Ada beberapa contoh soft skill. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi adalah soft skill nomor satu yang harus dimiliki oleh setiap karyawan. Kuncinya adalah bagaimana bisa meletakkan diri di berbagai situasi, di mana kita tahu kapan harus berbicara lebih sopan atau lebih santai. Kita membaca situasi yang tepat untuk berpendapat dan kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik. Berbagai contoh soft skill pada dasar komunikasi meliputi kemampuan bernegosiasi, kemampuan persuasi, kelancaran presentasi, berbicara di depan umum, membaca body language lawan bicara,
dan kemampuan menggunakan komunikasi nonverbal seperti intonasi nada, gestur tangan, ekspresi wajah, dan sebagainya. Yang kedua, berpikir kritis. Contoh soft skill yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis. Apapun bidang pekerjaan yang kamu jalani, kamu wajibkan untuk menganalisis situasi dan mengambil keputusan yang tepat. Deretan soft skill yang terkait pada pola pikir kritis ini meliputi kreativitas, fleksibilitas, tingginya rasa ingin tahu, tingginya rasa artistik, kemampuan belajar hal baru, pola pikir logis, kemampuan memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan soft skill yang akan membawa kamu menjadi pemimpin di masa depan. Aspek ini menitik beratkan kepada kemampuan pengambilan keputusan di masa pelik dan bagaimana menangani orang banyak di situasi tertentu. Soft skill yang termasuk dalam kategori ini meliputi kemampuan manajemen konflik, pengambilan keputusan, kemampuan mentoring, kemampuan supervisi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kerjasama. Ciri-ciri orang memiliki soft skill kerja tim yang baik, mereka dominan memiliki kemampuan empati yang baik, mampu menerima keberagaman, memiliki kemampuan berkolaborasi, termasuk dalam hal kemampuan memberikan dan menerima feedback dari orang lain. Selanjutnya, skill yang penting untuk sukses. Beberapa hal yang perlu diasah di dalam diri sendiri untuk meraih kesuksesan. Skill yang harus diperlukan antara lain adalah kita harus menguatkan soft skill kita. Skill yang penting untuk sukses yang pertama adalah managing. Skill yang dimiliki ini adalah berlaku hampir semua aspek kehidupan, mulai dari mengatur waktu yang dimiliki, pekerjaan yang harus diselesaikan, hubungan dengan orang lain, hingga kerjasama tim. Dengan kemampuan mengatur yang baik, aspek-aspek dalam hidup kita akan jauh lebih terorganisir dan teratur dengan rapi. Yang kedua adalah public speaking. Memiliki kemampuan public speaking bukan berarti kita harus pandai berorasi atau berpidato seperti tokoh nasional atau internasional. Namun, lebih kepada kemampuan untuk dapat berbicara dengan efektif. Dengan arti kita dapat menyampaikan apa yang dimaksud dengan baik dan diterima oleh orang lain sesuai dengan apa yang kita maksud tersebut. Selain itu, memiliki kemampuan public speaking bukan berarti kita dapat berbicara dan menyampaikan pemikiran kita dengan percaya diri, tapi juga dapat lebih dimengerti oleh orang lain. Yang ketiga adalah networking. Sukses skill yang satu ini memang sudah menjadi kunci sukses yang diterapkan sejak dulu, di mana para orang sukses terdahulu mengandalkan networking dalam membangun karir mereka. Networking ini bukan saja penting bagi orang berbisnis, namun juga dalam berbagai karir lainnya. Yang keempat adalah konsisten. Konsisten dikategorikan sebagai skill karena dapat dilatih dan dibiasakan. Bagaimana kita dapat menahan diri serta berlapang dada saat mengalami hal yang tidak sesuai dengan rencana. Sabar juga dapat menjadi kunci agar terus berjalan menapaki kehidupan meski dengan berbagai cobaan yang merintangi. Selain itu, kita juga perlu mengasah kemampuan konsistensi dan konsisten dalam melakukan sesuatu. Jangan karena mengalami suatu hambatan atau mungkin menghadapi kegagalan, kita lantas menyerah dan tidak pernah mencobanya lagi. Yang terakhir adalah positive attitude. Skill yang terakhir ini, namun tak kalah pentingnya dengan skill-skill sebelumnya adalah positive attitude, yang tercermin dari keseluruhan sikap kita yang menjalani hidup. Hal mendasar yang perlu ditanamkan dalam menumpukan positive attitude ini adalah berusaha untuk selalu positive thinking dalam menghadapi segala situasi. Hal ini karena apa yang kita pikirkan mempengaruhi keseluruhan diri kita, termasuk dengan tindakan yang akan kita lakukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.